Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Opia dari Prodi Akuntansi Universitas Trisakti semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan buku besar pembantu. Definisi dari buku besar pembantu adalah buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut juga buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun jumlah mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu adalah yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Fungsi yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Karena dalam buku besar pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, fungsinya adalah mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Nah, jenis dari buku besar itu ada dua, ada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu utang itu berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perusahaan perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dan dalam buku ini akan terlihat informasi dengan jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayaran sekali saja atau dengan tempo tertentu atau dengan berkala. Berbanding terbalik dengan buku besar pembantu piutang, isi dari buku besar pembantu piutang adalah kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini juga tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, nanti kita akan membuat dua format buku besar, yaitu pivot table dan advanced filter. Gitu. Kita langsung ke Excel. Nah, di sini sudah saya buatkan ini yang buku besar dengan format pivot table, dan yang ini buku besar pembantu dengan format advanced filter. Nah, yang saya akan pertama jelaskan adalah buku besar pembantu menggunakan pivot table. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita lihat cara pembuatannya. Kita taruh kursor kita di kolom A di baris ke-7. Kenapa? Karena nanti atas ini ada nama kode dan nama relasi. Nah, selanjutnya caranya sama untuk pivot table. Kita klik insert, lalu pivot table. Nah, choose the data that you want to analyze, itu select a table orange. Nah, table orange ini kita taruh di jurnal umum. Kita copy jurnal umum semuanya. Kayak gini. Lalu choose where are you want pivot table record ini. Locationnya di sheet 2 7. Jadi kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tanggalnya kita taruh di row label. Kodenya kita taruh di report filter. Keterangannya kita taruh di row label juga. Nah, debitnya di values dan kreditnya di values. Nah, seperti ini. Nah, ini tanggalnya kan masih ada di atas keterangan. Ini kita ubah dengan kita setting. Kita klik di pojok tanggal ini, lalu kita field setting. Nah, subtotalnya ini kita masukkan non, lalu layout and print ini kita klik show item label in tabular form, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini count of debitnya ini kita ubah menjadi sum. Nah, untuk count of creditnya juga kita ubah menjadi sum. Nah, untuk rumusnya itu di sini kita taruh nama relasi dulu. Nama relasi
Nah, seperti ini ya. Lalu kita ganti tanggal. Lalu kita kasih titik 2 secara otomatis. Dengan cara kita number format ini kita klik, lalu more number format. Lalu kita convert, kita ulang. Nah, lalu kita klik custom, lalu kita cari yang titik 2. Nah, ini. Nah, maka akan secara titik 2 otomatis. Nah, lalu kita copy, pindahkan sebagian ke sini. Nah, di sini jadi pos saldo. Lalu di bawahnya adalah saldo awal. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu log up seperti biasa sama dengan log up. Lalu untuk lookup value-nya itu adalah B5. Habis itu table array-nya itu adalah daftar pembantu ya. Daftar pembantu. Lalu call index-nya itu 2. Pembantu. Lalu range lookup-nya ini adalah false. Lalu kita klik OK. Oh, maaf, ini ada kesalahan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini rumusnya kita copy aja untuk pos saldo dan saldo awal. Nah, untuk ini kita revisi 5 ini kita jadi B5. Lalu ke index numbernya itu kita ganti jadi 3. Nah, lalu yang untuk yang saldo awal, mohon maaf, di sini ada kebalik. Ini 5. Di sini kalau yang untuk saldo awal, kalau indeks nomornya itu 4 ya. Nah, kalau untuk pos saldo itu baru 3. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita klik di sini all. Nah, kita cari misalnya untuk kode pembantu itu kita alfatan dulu ya, alfatan P001. Lalu kita cari P001 ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini kita ganti dulu menjadi rupiah biar enak hitungnya juga. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita jumlahkan. Caranya itu taruh kursornya di sum of credit. Lalu kita klik option. Lalu kita klik pilot item and shelf. Lalu concluded pilot. Nah, di sini kita kasih nama jumlah saldo. Nah, formulanya itu karena ini kredit, karena ini tuh utang, piutang, jadi debit kita kurangin dengan kredit. Kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kan bentuknya masih min ya. Nah, untuk mengubahnya jadi dalam kurung, kita klik number format, lalu kita klik keluar number format, kita custom lagi. Nah, customnya itu ini, maka akan jadi seperti ini untuk pengurangan. Nah, ini kita tinggal
Ini selanjutnya kita tinggal copy paste aja. Nah, ini kan tadi kita klik on button ya. Nah, coba kita lihat ciri yang utang, misalnya kayak Alvaton Avan PK003. Kita klik di sini PK003. Klik oke. Nah, maka dia tuh sudah otomatis gitu ya, kapan pembayarannya dan segala macam. Nah, ini kita ubah lagi ke PA002 misalnya. Kan dia tuh akan langsung otomatis gitu ya untuk semuanya. Nah, itulah enaknya saat membuat buku besar menggunakan format pivot table. Nah, selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu menggunakan format advanced filter yang seperti ini. Nah, sebelumnya di sini udah saya copy, mohon maaf. Nah, di sini sudah saya buatkan PT buku besar pembantu dengan PKP-nya, ada nama, kode, nama akun, pos saldo, dan saldo awal. Nah, untuk kodenya kita masih menggunakan data validation. Kita klik data validation, allow-nya itu list, ignore blank. Nah, untuk source-nya ini kita sama dengan daftar pembantu ya, atau daftar bantu, tergantung format kalian. Seperti ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Kita ulang lagi. Seperti kita taruh di kode sini. Lalu kita klik data validation. Allow-nya itu kita ganti ke list. Lalu ignore bell. Nah, source-nya ini sama dengan kode bantu ya. Kode underscore bantu. Kita klik OK. Nah, untuk nama akun, saldo dan saldo awal itu menggunakan lookup. Fungsi sama kayak pivot table tadi tuh yang lookup-nya. Lookup value-nya ini kita taruh di bawah kode atau di kolom A baris ke-6. Habis itu table array-nya itu daftar bantu. Lalu kalau index number-nya itu 2. Nah, range lookup-nya itu false. Oke, ini kita tinggal copy rumusnya untuk pos saldo dan saldo awal. Nah, untuk pos saldo ini kita rubah sama kalau index number-nya itu kita ganti 3 untuk pos saldo. Nah, untuk saldo awal kita ganti kalau index number-nya itu 4. Dan lookup value-nya itu kita ganti jadi 6. Kita klik OK. Nah, ini saat kita klik kode, maka akan muncul secara otomatis. Misal kita mencari P001, di sini ada tukar alpatan dengan pos saldonya itu piutang dengan saldo awal itu sebesar sekian. Nah, ini kita rubah dulu untuk rupiahnya agak gampang. Counting, kita cari Rp Indonesia. Nah, ini kita klik OK. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, untuk advanced filter itu caranya sama. Pertama kita blok dulu dari sini. Nah, lalu kita ke data, advanced filter, kita klik. Ini pernyataannya kita oke aja. Nah, actionnya kita copy to another location. Nah, list nya itu kita masukkan kode bantu. Seperti ini. Lalu kriteria range itu kita masukkan kode. Nah,
Lalu copy to-nya ini masuk di tanggal, kode keterangan debit dan kredit. Jangan masukkan saldo, cukup tanggal, kode keterangan debit dan kredit saja. Lalu kita klik OK. Tadi ada kesalahan, coba kita ulang lagi. Kita blok, advanced filter, kita klik OK. List range ini coba kita masukkan dari jurnal umum. Ini. Lalu untuk kriteria range itu kode. Oh, jangan lupa actionnya ini kita copy to another location. Copy to-nya ini ke tanggal, kode keterangan debit dan kredit ya, saldo tidak. Lalu kita klik OK. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, karena advanced filter ini adalah cara manual, maka untuk menjumlahkannya pun masih cara manual. Jadi di sini kita klik sama dengan masuk ke debitnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita klik sama dengan, habis itu klik atasnya yaitu kolom F baris ke-10. Kita tambah dengan kolom D baris ke-11, lalu kita kurangi dengan lalu kita kurangi dengan kolom E baris ke-11. Klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita samakan warnanya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini adalah menggunakan advanced filter secara manual, maka untuk cara manualnya pun kita juga masih copy seperti biasa. Nah, seperti ini. Ini kita rubah misalnya jadi PK003. Nah, di sini ya sudah terubah, tapi karena ini cara manual, jadi di sini masih sama seperti ini ya. Nah, untuk cara mengubahnya itu masih sama. Ini pertama kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, rumusnya sama kayak tadi, kita blok, kita klik data, kita klik advanced filter, kita klik OK, copy to another, kriteria dan copy to range ini yang kita ubah copy to range saja. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita ulang lagi. Actionnya copy to another location. List range ini kita masukkan jurnal umum. Nah, lalu kriterianya ini kita masukkan kode. Nah, untuk copy to-nya ini kita ganti ke sini. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Kode PK003 ini nama akunnya Avan, saldonya utang dengan saldo awal 55. Dan itu tetap 55 karena dia belum ada pembayaran atau tidak melakukan pembayaran. Nah, untuk saldonya ini sama dengan, karena ini posisinya di kredit, kita kasih min, maka di sini hasilnya min 55. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari pembuatan buku besar pembantu menggunakan advanced filter ataupun dengan pivot table. Selanjutnya, saya akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Nah, neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam postingan debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, ini
neraca saldo ini menggunakan format pivot table ya. Ke Excel. Nah, neracanya nanti akan berbentuk seperti ini, ada kode, nama akun, debit, dan kredit. Nah, cara pembuatannya, maaf, kita buat sheet baru aja. Atau di sini juga nggak apa-apa sih, sini aja. Buku besarnya ini kita ganti jadi neraca saldo. Nah, karena menggunakan pivot table, kita taruh di 6, lalu kita klik insert, pivot table. Nah, table range-nya menggunakan jurnal umum ya. Nah, selanjutnya ini untuk pivot table-nya ini masih sama, choose datanya itu menggunakan select table arrange. Table range itu kita ambil dari jurnal umum. Terus kita copy semuanya dari jurnal umum. Lalu kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, karena neraca saldo ini kita cuma menggunakan kode dan kita taruh di row labels, lalu nama akun. Nah, untuk values itu menggunakan jumlah saldo. Nah, seperti ini. Nah, untuk kodenya ini kita ubah dulu formatnya. Untuk subtotal saya pakai non, layout and print yaitu show item, label in table from. Nah, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk jumlah saldonya ini kita ganti dulu, kita ubah simbolnya menjadi rupiah. Coba jadi rupiah, klik OK. Nah, maka otomatis akan berubah seperti ini. Nah, karena di neraca saldo itu cuman ada dari neraca umum, dari jurnal umum, tidak ada dari jurnal pembantu, maka dari jurnal pembantu ini kita hapus dulu. Jurnal pembantu itu kan sebutannya dari terakhirnya itu dari 6/500 hingga seterusnya, yang kita unchecklist biar otomatis terhapus. Kita lihat dari kodenya. Nah, ini dari 650 ini. Nah, dari P001 ini kita unchecklist semua untuk menghapus jurnal pembantunya. Lalu kita klik OK, maka otomatis sudah hilang ya dari sini. Nah, kalau labelnya ini kita ganti nama jadi kode. Nah, di sini kita masukkan debit dan kredit. Ini kita samain, warnanya pun juga kita samain. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang debit di debit dan yang kredit di kredit. Ini kita langsung aja dari sama dengan. Nah, jangan langsung pindah ke kolom sebelah karena itu udah beda ya, udah beda. Nah, tapi kita langsung klik ini di kolom 7, di kolom C baris 7, kolom C baris 7. Lalu kita klik enter, lalu kita taruh di pojok kanan ini untuk copy paste ke semuanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan untuk kita hapus yang seharusnya ada di sisi kredit ya, bukan di sisi debit, seperti akumulasi kendaraan, akumulasi penyusunan tender, dan utang dagang. Ini, dan selanjutnya tuh kita hapus ya yang memang seharusnya ada di kredit. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah,
Lalu kita ke sisi kreditnya, kita klik sama dengan klik di kolom C baris ke-15 ya. C baris ke-15. Nah, ini kan sudah di sisi kredit. Nah, harusnya kan sudah nggak ada minusnya kan. Itu berarti formatnya kita bisa ubah dengan sama dengan minus C15. Nah, maka minusnya itu akan hilang. Nah, ini langsung kita copy paste sampai bawah. Seperti ini. Nah, untuk yang bukan ada di sisi kredit, kita hapus. Nah, seperti ini. Kita rapiin aja yang emang nggak ada saldonya. Nah, di sini kan masih bergantung pada kolom ini ya. Nah, selanjutnya kita akan paste spesial biar saat kita menghapus jumlah saldo ini, itu debit kreditnya itu nggak akan hilang. Pertama, kita blok dulu semuanya. Lalu kita klik kanan yang ada di kosong. Nah, maaf, ini copy dulu ya, Ctrl C atau Ctrl C. Kita klik kanan, lalu kita klik paste spesial. Nah, pada pastenya ini kita klik values. Untuk operasinya ini kita tetap non, lalu kita klik OK. Enter. Nah, dia akan otomatis kayak gini ya. Nah, jadi kan jumlah saldonya udah nggak kita perlukan lagi, jadi jumlah saldo yang ada di values ini kita balikkan ke sini. Nah, ini kita hilangkan, delete. Nah, akan otomatis seperti ini dan dia nggak akan hilang. Nah, seperti itu cara pembuatan dari neraca saldo. Oh ya, untuk jangan lupa menjumlahkan dari keseluruhan. Enter. Nah, ini kita tinggal copy rumus aja. Nah, seperti itu. Cukup sekian penjelasan saya tentang buku Bisa Membantu dan cara pembuatan neraca saldo. Setelah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.